ketika Radmi B29 meninggal dunia di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada 31 Desember tahun 1977 dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Banyak orang yang agak heran, soalnya orang lebih mengenal Radmi sebagai pelawak dan pemain film daripada sebagai seorang pejuang. Mencari riwayat hidup Radmi tidak mudah. Di TMP Kalibata sendiri tidak ada berkasnya. Bahan-bahan mengenai riwayat hidupnya lebih banyak didapat dari koran-koran. Radmi B29 lahir di Bandung pada 16 Januari 1932. Sejak kecil dia suka menyanyi, sampai-sampai sang nenek ngomel tak sudi-sudinya jadi ronggeng. Tapi Radmi kecil bergeming. Saat masih bocah, ayahnya Salimin meninggal dunia. Radmi pun harus menjalani hidup prihatin bersama Sainem, ibunya. Keadaan inilah yang memaksa diri saya untuk membulatkan tekad dalam usaha saya memenuhi panggilan hidup yang sebenarnya, yakni kesenian, ujar Radmi kepada majalah Jaya tahun 1969. Radmi belajar kesenian secara otodidak. Dia rajin menyaksikan pertunjukan dan mempraktikannya, dan dia berhasil bahkan menjadi seniman multitalenta sebagai pesinden, penyanyi keroncong, pemain sandiwara dan film, serta pelawak. Nama Radmi B29 pun melambung terutama pada 1970-an. Radmi mengawali karir di panggung hiburan pada tahun 1943 sebagai penyanyi keroncong. Beberapa kali dia harus meninggalkan panggung karena ikut berperang. Radmi melanjutkan karir dunia hiburan usai agresi militer Belanda kedua. Dia menjadi penyanyi keroncong Orkes Studio Bandung pimpinan E. Sambuca. Radmi pindah ke Jakarta pada pertengahan tahun 1950-an. Dia bergabung dengan grup wayang orang Tritunggal di Kebon Kelapa, Jatinegara, pimpinan suaminya Idris Indra. Tugasnya sebagai penari dan presiden. Sesekali agar memeriahkan suasana, dia melawak. Setelah bercerai, Radmi pindah ke Bandung dan kembali bergabung dengan grup wayang orang. Dia juga mulai memasuki dunia film sebagai figuran lewat dua film komedi Sijima tahun 1960 dan Kuntilanak tahun 1961. Di Bandung, Radmi kerap menghibur keluarga TNI Angkatan Udara Republik Indonesia dengan lawakannya. Karena inilah Laksamana Muda Udara TNI Wiryadinata memberinya julukan Bomber 29. Rupanya dengan lawakan saya itu mereka selalu merasa puas. Oleh karena itu saya dijuluki dengan sebutan B29 dari jenis pesawat Bomber 29. Seperti adik tahu bahwa pesawat itu sangat dahsyat dan lawakan saya diterapkan dengan dahsyatnya B29, kata Radmi kepada Angkatan Bersenjata tanggal 5 Desember tahun 1974. Radmi memang punya hubungan dekat dengan tentara. Pada masa revolusi fisik, Radmi ikut berjuang dalam kancah revolusi fisik sebagai anggota Barisan Serikandi Laskar Wanita Indonesia atau LASWI. Pernah pula menjadi anggota staf Batalion D Brigade 16 Jawa Tengah yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Jopwaro. Setelah penyerahan kedaulatan, Radmi mengundurkan diri dengan pangkat terakhir Sesan II. Setelah ibunya meninggal dunia, Radmi pindah ke Jakarta pada tahun 1966. Pada tahun itu pula Radmi memasuki dunia lawak. Kepada Angkatan Bersenjata, Radmi mengatakan dia mendapat kesempatan menjadi pelawak terkenal melalui perantara dinangkot lawak saat itu, yakni Pink Selamat. Radmi gabung dengan grup lawak Agora Jenaka bersama Harjo Mulyo, Derajat dan Slamet Harto. Kendati kuartet lawak itu tak pernah bubar, namun Radmi membentuk grup lawak Radmi CS pertama Bandot dan Tetet. Kehadiran Radmi di pentas lawak diapresiasi banyak pihak. Seiring popularitasnya, Radmi pun kembali merambah ke layar lebar. Sepanjang hidupnya, Radmi setidaknya membintangi 32 film. Saking terkenalnya, pada tahun 1970-an ada merek sabun colek produksi PT Sinar Ancol dengan nama yang sama. Radmi pula yang menjadi bintang iklannya. Popularitas itu membuat Radmi sibuk bukan kepala. Pada tahun 1977 dia menjalani syuting 3 film sekaligus. Pada 31 Desember tahun 1977, Radmi baru saja menyelesaikan pengambilan gambar di Ujung Pandang atau Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika hendak masuk pesawat untuk bertolak ke Surabaya merayakan tahun baru, tiba-tiba Radmi ambruk. Dia terkena serangan jantung. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia menghembuskan napas terakhirnya.
Pelawak, pemain film, penyanyi keroncong, dan pesinden ini adalah seniman lawak pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebuah mobil jenazah diselubungi kain bendera merah putih berhenti di halaman TMP Kalibata. Barisan seragam bergenderang dan tembakan salvo mengiringi penguburan jenazahnya. Kenapa Ratmi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Ratmi memiliki tanda jasa bintang gerilya, bintang kemerdekaan 1 dan 2, serta bintang gerakan operasi militer 1 dan 5. Ratmi menjadi pelawak pertama yang dimakamkan di sana, menyusul kemudian terimaan anggota Sri Mulyat pada tahun 2003. Menurut daftar catatan makam TMP Kalibata di website Pahlawan Center, makam Suratmi atau Ratmi B29 terletak di nomor 177. Namun dalam foto yang kita saksikan berada di nomor 178. Di nisan tertulis Nyonya Suratmi dengan pangkat Serda, lahir 15 Januari tahun 1933, wafat 31 Desember tahun 1977. Ada kisah mengharukan saat pemakaman Ratmi B29. Pelawak senior yang juga mantan pejuang 45 S Poniman pada saat itu aktif mengambil foto-foto pemakaman Ratmi. Dia berkata kepada rekan pelawak lainnya, "Masih muda kau sudah diambil Tuhan, mudah-mudahan saya tidak dulu." Poniman kemudian jatuh pingsan, lalu keesokan harinya tanggal 1 Januari tahun 1978, pelawak senior S Poniman meninggal dunia. Indonesia pun kehilangan dua pelawak terbaiknya. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa tetap subscribe di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.